Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Misal Manimbangun. Saya dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan Teknik Komputer dengan NIM 2305112021. Saya di sini ingin membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu dengan mata kuliah K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan judul Kode Warna, Simbol, dan Lambang dalam Bidang IT. Yang pertama ada pengantar umum. Kenapa sih hal ini penting? Bayangkan, jika setiap kali ada error, komputer harus menulis paragraf panjang dan pasti itu lama bacanya dan panjang sekali. Visual membantu kita untuk memahami situasi dengan cepat, menjadi standar bahasa di seluruh dunia, dan yang terpenting, mencegah kesalahan fatal seperti salah colok kabel yang bisa berakibat fatal, seperti kebakaran atau komponennya rusak. Materi pertama itu kode warna atau color codes. Di dunia IT, warna bukan sekedar hiasan agar terlihat keren. Tujuannya adalah identifikasi instan supaya kita tahu fungsi sebuah port atau kabel tanpa perlu kita menjadi ahli elektro dulu. Contoh kode warna kabel. Yang pertama ada kabel UTP atau LAN. Di dalam kabel ini terdapat 8 kabel kecil warna-warni. Urutannya sangat krusial agar data bisa mengalir dengan baik. Yang kedua ada fiber optik. Warna kulit pada kabel optik membedakan jenisnya. Kuning biasanya untuk jarak jauh dan orange biasanya untuk jarak dekat. Yang terakhir ada kabel power atau PSU. Hati-hati dalam menggunakan kabel ini, karena kabel kuning tegangannya tinggi. Kalau salah potong atau sambung bisa bikin komponen PC terbakar. Lanjut, ada kode warna status atau lampu indikator. Selain di kabel, warna juga bicara lewat lampu indikator. Konsepnya mirip dengan lampu lalu lintas yang ada di jalan raya. Hijau artinya normal atau aman, atau kondisi sedang berjalan lancar, koneksi terhubung, dan baterai penuh. Yang kedua ada kuning, biasanya lagi loading atau peringatan atau menjalankan suatu proses dalam program. Dan kalau sudah merah, itu tandanya ada terjadi masalah atau error pada suatu benda itu. Atau bisa juga mengindikasikan komputer itu lagi overheat atau perangkat panas. Selanjutnya ada simbol. Bedanya sama icon apa? Simbol ini biasa dicetak fisik atau terukir langsung di barangnya. Ciri khasnya tidak ada teks, hanya menampilkan gambar saja. Dan juga universal. Mau di negara manapun kita bisa mengerti apa simbol itu tanpa memerlukan bahasa. Contoh simbol sehari-hari pada bidang IT. Yang pertama ada power, lingkaran dengan garis tegak. Kedua ada logo Bluetooth untuk koneksi nirkabel jarak dekat. Dan yang ketiga dan terakhir ada WiFi dengan garis lengkungan tanpa tulisan pun kita sudah tahu fungsinya buat apa. Yang ketiga atau yang terakhir ada lambang atau icons. Lambang atau icon adalah gambar yang bisa diklik pada suatu software. Uniknya, icon dibuat meniru benda di dunia nyata agar kita bisa langsung paham fungsinya secara intuitif. Contoh icon termuka antaranya adalah yang pertama ada disket atau floppy disk. Gunanya biasanya adalah untuk save atau menyimpan. Padahal benda ini sudah punah, tapi gambarnya abadi sebagai lambang simpan. Yang kedua ada kaca pembesar.
Kegunaannya adalah untuk mencari atau search dalam file maupun menelusuri internet. Yang terakhir ada roda gigi atau gear. Biasanya icon ini digunakan untuk menampilkan settings ataupun pengaturan yang bisa melambangkan mesin di balik layar yang bisa diatur dan diperbaiki. Ringkasan materi yang bisa kita dapat pada materi pada hari ini, yang pertama adalah kode warna yang digunakan untuk membedakan fungsi fisik seperti kabel dan port, dan mengetahui satu sistem seperti lampu indikator. Simbol adalah tanda universal pada perangkat keras seperti hardware, tombol power, USB, dan logo WiFi. Yang terakhir adalah lambang atau icon. Lambang atau icon biasanya ada di layar atau software dan untuk membantu kita menjalankan perintah aplikasi dengan cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih atas kesempatannya.